Oke, sekarang kita masuk ke soal perulangan for, while, do while, dan nested for. Di soal dasar ini ada dua, yaitu yang pertama, buatlah sebuah program yang mencetak barisan aritmatika. Oke, kita langsung buka programnya. Eh, untuk langkah yang paling awal, seperti biasa kita harus mendeklarasikan library dari bahasa C, yaitu dengan hashtag include stdio.h dan juga eh, hashtag include stdlib.h. Terus langsung turun kepada in main. Setelah itu, seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang kita butuhkan. Di sini variabel yang dibutuhkan yaitu ada sebanyak 5. Yang pertama ada variabel bilangan satu atau bil satu, selisih, banyak, i, dan juga hasil. Setelah variabel tersebut dideklarasikan, kemudian ada perintah untuk mencetak kalimat masukkan bilangan pertama. Setelah itu ada perintah juga scanf untuk menginput nilai dari bilangan pertama. Setelah itu ada aksi lagi atau perintah untuk mencetak masukan selisih dan juga ada perintah atau aksi lagi untuk mencetak eh, nilai dari selisih. Setelah itu ada aksi mencetak lagi itu masukkan jumlah elemen. Maksud dari jumlah elemen di sini eh, i- banyaknya sebuah barisan aritmatika tersebut. Misal 10 atau berapa atau 5 atau berapapun yang kita inginkan. Setelah itu eh, ada aksi lagi untuk menginput banyaknya bilangan aritmatika tersebut dengan mengambil value dari variabel banyak. Setelah itu, turun ke bawahnya itu print ada aksi mencetak lagi itu di sini eh, men- diperintahkan untuk mencetak barisan aritmatika. Dan di sini ada perulangannya yaitu menggunakan for. For i sama dengan 0, i banyak kurang dari banyak, i plus plus. Maksudnya di sini de- eh, nilai i dideklarasikan pertamanya 0. Kemudian ada perkondisian di mana i kurang dari banyak. Dan kemudian setelah ada perkondisian tersebut, i kemudian ditambahkan nilainya. Tetapi eh, i ini ditambahkan nilainya ketika si aksi sudah dijalankan. Jadi setelah program mengecek i sama dengan 0, i kurang dari banyak, dan i plus plus, program akan turun kepada aksinya yaitu hasil sama dengan bil 1 ditambah i dikali selisih. Nah, eh, yang pertama dilakukan oleh program pastinya yang perkalian terlebih dahulu. Setelah itu baru bilangan satunya. Dita- eh, yang pertama pasti program akan membaca perkalian terlebih dahulu. Kemudian setelah dihitung perkaliannya, maka hasil dari perkalian tersebut akan ditambahkan dengan nilai dari bil satu. Kemudian ada aksi lagi untuk mencetak hasilnya dengan printf %d hasil. Hasil ini hasil di sini untuk mengambil value dari aksi yang di atasnya yaitu yang ini. Dan setelah itu program akan menambahkan jumlah i yang tadinya 0 menjadi 1 dan kemudian akan mengecek kepada perkondisian lagi. Jika i kurang dari banyak, misal banyak di sini tadi 10. I kurang dari 10, apakah i kurang dari 10? Karena iya, pasti program akan
turun lagi untuk melakukan aksinya, yaitu hasil sama dengan bil 1 ditambah I dikali selisih dan mencetak eh, value dari hasil tersebut. Kemudian berulang lagi, I-nya menjadi 2. Kemudian I di apa namanya? Diperiksa kembali apakah I kurang dari banyak. Nah, I-nya tadi 2 dan banyaknya masih 10, berarti 2 masih kurang dari 10. Maka program akan terus mengulang aksinya, yaitu yang ini, sampai eh, I tersebut memiliki value 10. Karena I kurang dari 10 itu salah. Dan kalau perkondisiannya sudah salah, maka akan masuk kepada aksi yang terakhir, yaitu cetak new line. Dan eh, program selesai. Untuk memastikan apakah program yang tadi saya jelaskan itu benar, mari kita cek rekan-rekan untuk hasil jawabannya. Misalkan di sini masukkan bilangan pertama. Misal kita akan menginputkan 1 bilangan pertamanya. Selisihnya misalkan kita ambil 2. Dan jumlah elemennya di sini kita ambil misal 10 tadi. Nah, barisan aritmatikanya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Ini semua ada 10 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai dengan jumlah dari elemennya. Dan selisihnya kita lihat, selisihnya dari 1 ke 3, 2. Dari 3 ke 5, 2. 5 ke 7, 2. 7 ke 9, 2. 9 ke 11, 2. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ke nomor 2, yaitu menentukan nilai yang terbesar dari 4 siswa. Nilai diinput oleh user. Oke, langsung saja ke programnya. Yang paling atas seperti biasa ini untuk mendeklarasikan library dari bahasa C. Kemudian turun kepada in main, dan setelah masuk kepada in main langsung masuk untuk mendeklarasikan suatu variabel yang kita butuhkan. Di sini kita membutuhkan variabel yaitu nilai, max, dan I. Di sini setelah itu turun kepada aksi untuk mencetak judulnya. Di sini saya membuat ini untuk membantu rekan-rekan mengetahui bahwa program ini adalah program untuk menentukan nilai terbesar. Setelah itu eh, kita setelah itu program akan melakukan aksi untuk mencetak kalimat masukkan nilai siswa ke 1, dan kemudian program meminta user untuk menginput value dari variabel nilai dengan scanf ini. Misal di sini kita menginput value dari nilai ini 90. Maka turun ke bawah, yaitu ada perkondisian, yaitu max sama dengan nilai, yang dimana max ini tadinya belum dideklarasikan value-nya, dan nilai sudah dideklarasikan dengan inputan yang sudah dimasukkan oleh user tadi, yang dimana tadi kita misalkan nilai memiliki value 90. Maka max ini setelah ada perkondisian ini, maka nilai max itu sama dengan nilai variabel nilai, yaitu 90. Kemudian ada pendeklarasian lagi untuk variabel i yang memiliki value 2. Kenapa 2? Karena kan di soal tadi kita disuruh menentukan nilai yang terbesar dari 4 siswa. Nah, di sini siswa pertamanya sudah dicetak oleh si program, dan kemudian yang berarti di perkondisian
siswa itu sisa 3. Jadi I-nya dimulai dari 2 dari siswa kedua. Nah, setelah itu, setelah pendeklarasian value I ini turun kepada perkondisian while, yaitu I kurang dari sama dengan 4. Seperti yang tadi saya bilang, karena yang siswa pertama sudah dideklarasikan di atas, sudah dicetak oleh program, maka perkondisiannya yaitu I kurang dari sama dengan 4, di mana I ini 2. Karena kan kita akan memulai memasukkan nilai siswa yang kedua itu di dalam suatu perulangan. Nah, while I kurang dari sama dengan 2 atau I atau 2 kurang dari sama dengan 4. Karena perkondisian tersebut betul, maka turun kepada aksinya yaitu untuk mencetak kalimat nilai siswa ke persen D, koma I. Kenapa di sini persen D dan ada koma I? Karena eh, karena saya ingin mem- eh, karena supaya kita bisa mencetak angkanya sesuai dengan huruf, sesuai dengan nilai, sorry sorry, sesuai dengan nilai value dari si I. Misal tadi I-nya mulai dari 2, berarti persen D ini akan digantikan oleh value 2 dari yang punyanya I. Kemudian masuk kepada aksi yang kedua, yaitu user diminta untuk menginput nilai dari siswa ke persen D tersebut dengan scanf, persen D, dan nilai. Ini untuk mengambil eh, value dari si nilai tadi. Oke. Setelah itu turun kepada perkondisian if, yaitu nilai sama dengan nilai lebih dari max. Nah, nilai tadi sudah kita inisialisasikan di sini. Semisal tadi nilai yang di sini itu 90, di sini 95. Nah, eh, karena nilai 95 ini lebih besar dari max, maka turun kepada aksi atau perkondisian lagi, yaitu max sama dengan nilai. Kenapa di sini max sama dengan nilai lagi? Karena tadi antara nilai yang di sini dan di sini itu kan lebih besar yang ini. Karena yang pertama tadi nilainya kita umpamakan, kita misalkan 90, di sini 95. 95. Maka nilai yang di sini yang dipakai adalah yang 95 lebih dari max. Maxnya tadi 90, berarti kan 95 lebih besar dari 90. Iya, maka nilai max diubah menjadi 95 menjadi 95 karena value dari nilai juga sudah berubah menjadi 95. Setelah itu ada kondisi I++, di mana I ini akan bertambah jumlahnya menjadi 3. Dan kemudian kembali lagi kepada perulangan while ini. Nah, karena I tadi sudah diubah menjadi 3, maka dicek kembali apakah 3 kurang dari sama dengan 4. Jika ya, lakukan kembali aksi-aksi ini. Dan kemudian I ditambah lagi menjadi 4. Sekarang karena I sudah menjadi 4, dicek kembali apakah I kurang dari sama dengan 4 atau apakah 4 kurang dari sama dengan 4. Jika ya, program akan terus mengulang eh, aksi ini sampai I itu lebih
sampai I itu tidak memenuhi syarat ini. Atau misal I-nya sama dengan 5. 5 kurang dari sama dengan 4 tidak. Maka program langsung keluar dari perulangan ini dan langsung mencetak nilai terbesar di antara siswa tersebut, titik 2 persen D, max. Dan program selesai. Untuk membuktikan penjelasan dari program yang telah saya sampaikan tadi, kita coba compile saja. Nah, misal tadi masukkan nilai siswa ke 1. Misal tadi saya meminta nilai siswa ke 1 90. Nilai siswa kedua 95. Nilai siswa ketiganya misal kita anggaplah 85. Dan nilai siswa keempatnya 80. Nah, nilai terbesar di antara siswa tersebut ialah 95 karena eh, tadi misalkan 95 ini lebih besar dari 90, maka nilai max berubah menjadi 95 dan kemudian berulang lagi. Nah, karena di nilai siswa ketiga ini yang diinput ada 85, sedangkan nilai max tadi adalah 95, maka perkondisian if ini tidak akan menjalankan aksinya. Langsung turun kepada I++, yaitu I-nya bertambah menjadi 4. Dan kemudian di yang keempat ini eh, nilainya diinputkan 80, yang dimana 80 itu kurang dari 95. Dan sedangkan di sini di perkondisiannya diminta nilai lebih dari max. Maka perkondisian tidak menjalankan aksinya kembali dan kemudian menambahkan I lagi. Kemudian I diperiksa lagi apakah I kurang dari sama dengan 4 karena yang diminta siswanya hanya 4 dan I-nya sudah bernilai 5, maka 5 kurang dari sama dengan 4 itu tidak memenuhi dan langsung mencetak nilai kalimat dan hasil dari nilai yang terbesar di antara keempat siswa tersebut. Oke, kita sekarang masuk kepada soal yang menengah yang pertama, yaitu dalam sebuah pesta, banyak orang yang saling berjabat tangan. Nah, kita disuruh membuat program yang dapat menghitung banyaknya jabat tangan yang terjadi. Dan banyaknya orang tersebut merupakan inputan dari user atau dari kita sendiri. Oke, langsung saja kepada programnya. Oke, seperti biasa ini untuk mendeklarasikan library dari bahasa C. Setelah itu turun kepada in main. Dan setelah in main dideklarasikan atau ditulis atau diinisialisasikan, program akan mengecek variabel yang kita kita deklarasikan. Yang di sini kita membutuhkan variabel sebanyak 4, yaitu I, J, jumlah, dan banyak dengan tipe datanya integer semuanya. Nah, setelah eh, setelah variabel ini dideklarasikan atau diinisialisasikan, kemudian seperti biasa di sini ada aksi untuk mencetak judulnya untuk memudahkan rekan-rekan semua mengetahui bahwa program ini ialah untuk menentukan banyaknya jabat tangan yang terjadi di dalam suatu pesta tersebut. Kemudian turun kepada aksi lagi yaitu mencetak kalimat jumlah orang titik 2 dan kemudian ada aksi untuk atau ada ya aksi untuk user untuk menginputkan value dari variabel jumlah. Setelah itu turun kepada eh, perulangannya yaitu for I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan jumlah I plus plus. Nah, I di sini diinisialisasikan nilainya yaitu 0.
Kemudian ada perkondisian jika I kurang dari sama dengan jumlah, maka eh, turun kepada perulangan yang di bawahnya, yaitu for J sama dengan 1, for J sama dengan I tambah 1, J kurang dari jumlah, J plus plus. Dan setelah itu ada aksi untuk menambah value dari variabel banyak, yang dimana variabel banyak ini tadinya dideklarasikan value-nya yaitu 0. Nah, kemudian setelah ada aksi ini, program akan mencetak kalimat banyak jabat tangan yang terjadi adalah persen %D dan koma banyak ini untuk mengambil nilai nilai dari value banyak yang sudah dijumlahkan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang penjelasan ini, perulangan ini. I sama dengan 0. Apakah I kurang dari jumlah? Misal di sini jumlah kita input misal 5 deh. Kebanyakan ding. Misal kita jumlah 3 deh. I sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan 3, ya, maka turun kepada perulangan yang selanjutnya yaitu J plus 1, J sama dengan I plus 1, J kurang dari jumlah, J plus plus. Nah, di sini karena I-nya tadi mulai dari 0, maka J sama dengan 0 ditambah 1, yang dimana berarti J-nya merupakan eh, J-nya memiliki nilai 1 karena 0 ditambah 1 ialah 1. Kemudian ada perkondisian untuk mengecek J ini yaitu 0, karena nilai J tadi ialah 1 dan jumlah ialah 3, apakah I apakah J sama dengan 3 sama dengan 1 itu kurang dari jumlah sama dengan 3? Karena iya, maka banyak akan ditambahkan sebanyak 1, yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, kemudian setelah banyak ditambahkan, balik lagi kepada perulangan yang ini. Karena perkondisian tadi masih bisa memenuhi syaratnya. Nah, karena J plus plus ini tadi sudah ditambahkan, maka J menjadi 2. Apakah J kurang dari sama dengan apakah J kurang dari jumlah? Jika iya, maka terus program akan menambah value dari variabel banyak ini. Jika perkondisian J ini sudah tidak memenuhi syarat, kemudian program akan mengulang kembali kepada perulangan yang di atasnya, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan jumlah, I plus plus. Karena I tadi eh, inisialisasikan value-nya sama dengan 0, terus turun kepada yang perulangan ini. Sekarang I-nya ditambah menjadi 1. Nah, I sama dengan 0. I sama dengan 1. Apakah I sama dengan 1 ini kurang dari sama dengan jumlah sama dengan 3? Atau lebih bisa dipahaminya, apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Jika iya, terus turun kepada perulangan yang di bawahnya itu yang J. Selama I dan J ini masih memenuhi perkondisian masing-masing, program akan mengulang terus sampai perkondisiannya tidak memenuhi syaratnya.
Kemudian setelah tidak memenuhi syarat, seperti yang tadi saya katakan, program akan mencetak kalimat banyak jabat tangan yang terjadi adalah persen D yang akan digantikan nilainya oleh value dari variabel banyak. Karena value dari variabel banyak ini di sini dipanggil untuk menggantikan persen D. Untuk membuktikan, mari kita jalankan program ini. Misal tadi kita contohkan jumlah orangnya 3. Nah, banyak jabat tangan yang terjadi adalah 3. Kenapa 3? Karena ya tadi itu si I sama J ini hanya memenuhi syarat sebanyak 3 kali sehingga program menentukan banyak jabat tangan yang terjadi dari ketiga orang itu ialah 3. Oke, sekarang masuk ke soal yang menengah kedua, yaitu sebuah perusahaan akan membuat program untuk menentukan total gaji yang harus diberikan kepada pegawainya. Jika pegawai bekerja lebih dari 9 jam, maka akan mendapatkan bonus lembur sebanyak 200.000 per jamnya. Sedangkan pegawai yang kerjanya kurang dari sama dengan 9 jam, maka perusahaan akan membayarkan gajinya tanpa bonus lembur. Oke, langsung saja ke programnya. Oke, sini seperti biasa, deklarasikan terlebih dahulu library dari bahasa C. Nah, kemudian deklarasikan juga fungsi yang paling awalnya yaitu in main. Kemudian deklarasikan variabel yang dibutuhkan yaitu I, jam, lembur, dan juga pegawai gaji total sama dengan 0. Dengan tipe data itu integer. Kemudian ada aksi untuk eh, mencetak judul dari program ini. Sengaja seperti biasa saya kasih judul supaya rekan-rekan sekalian mudah mengetahui ini merupakan program apa. Nah, terus turun ke line ke-12 untuk mencetak kalimat masukkan banyak pegawai dan juga memberikan aksi untuk menginput banyaknya pegawai yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Kemudian masuk kepada perulangan, yaitu I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan pegawai, I plus plus. Nah, eh, pegawai, nah I ini diinisialisasikan value-nya yaitu 1. Pegawai tadi misalkan kita masukkan pegawainya ada 3 misalkan. Nah, 1 kurang dari 3 ya. Jika iya, maka program akan mencetak masukkan jam kerja pegawai ke persen D, I. Kenapa di sini saya taruhnya ke strip persen D, I? Karena supaya otomatis terulang gitu pegawai keberapanya. Karena kan di sini dicetaknya di dalam perulangan. Jadi supaya berulang, maka saya kasih persen D, koma di sininya koma I untuk mengambil nilai dari si I tersebut. Kemudian ada aksi untuk menginput lamanya bekerja dari si pegawai tersebut. Jamnya eh, berapa lama gitu. Nah, kemudian turun ke line 16 itu ada perkondisian jam lebih dari 9. Nah, jika jam kerjanya lebih dari 9, maka ada aksi di sini lembur sama dengan jam dikurangi 9. Nah, jam dikurangi 9 ini untuk menentukan berapa lama sih si pegawai tersebut lembur karena untuk menghitung bonus yang akan didapat si pegawai tersebut selama per jam itu. Misalkan di sini jamnya kita input 10 jam. Nah, berarti kan 10 dikurangi 9, 1 jam. Berarti si pegawai tersebut lembur selama 1 jam. Nah, gajinya itu dihitung dengan eh,
gaji sama dengan 9 kali 360.000 ditambah lembur dikali 200.000. Nah, 9 360.000 ini merupakan angka gaji si si pegawai selama bekerja 9 jam. Nah, terus jika kondisi ini salah, maka program akan melakukan aksi gaji sama dengan jam kali 360.000 karena jika kurang dari 9 jam tadi, si pegawai tersebut tidak mendapatkan bonus lembur. Nah, kemudian turun ke apa aksi yang ini untuk mencetak gaji pegawai tersebut. Nah, gajinya ya sesuai tadi, misalkan si pegawainya lebih dari 9 jam, maka yang dicetak adalah gaji yang sudah ditambah dengan bonus lembur. Nah, total gaji eh, total gaji pegawai yang harus diberikan oleh perusahaan itu sebanyak eh, banyak total karena di sini total itu yang tadinya nol akan ditambah, akan diubah value-nya menjadi sama dengan gaji karena di sini plus sama dengan gaji yang artinya nol ini ditambah dengan value dari gaji. Nah, ini kan kalau misalkan mencetak ini berarti program sudah selesai. Tetapi di sini kan perulangan. Nah, si I tadi kan masih sama dengan satu, belum ditambah. Nah, sekarang I-nya ditambah dan perulangan itu dan program program melakukan perulangan. Nah, I-nya sama dengan 2 sekarang. 2 kurang dari sama dengan 3, kan tadi pegawai itu diinputkan 3, kita inputkan 3 ya. Jika iya, maka program akan melakukan aksi-aksi ini lagi kayak tadi dan terus mengulang sampai kurang dari sama dengan 3. Nah, jika I lebih dari 3 itu program akan berhenti, akan langsung mencetak ini karena eh, kondisinya sudah tidak memenuhi syarat gitu yang perulangan yang ininya. Jadi langsung langsung mencetak yang ini. Untuk membuktikannya, mari kita jalankan program tersebut. Misal di sini banyak pegawai tadi 3. Nah, masukkan jam kerja pegawai yang ke satu. Nah, maksud saya tadi yang persen D ini itu, nah kayak gini, ini kan I-nya tadi sama dengan satu. Nah, maka si persen D ini akan diganti dengan satu. Nah, misalkan jam kerja pegawai ke satu 10. Nah, 3 juta gaji pegawainya itu jadi 3.440.000. Kemudian jam kerja pegawai yang kedua misal 11. Nah, gajinya yaitu 3.640.000 rupiah. Kemudian yang ke pegawai yang ketiga ini kita misalkan eh, tidak mendapat bonus lembur ya, 9. Nah, 3.240.000. Nah, total gaji yang harus diberikan perusahaan kepada pegawai ialah 10.320.000. Jadi si perusahaan ini mengeluarkan 10.320.000 ini untuk dibagikan kepada 3 pegawai, yang 2 pegawainya itu mendapatkan bonus lembur, yang satunya tidak. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal menengah yang ketiga, yaitu Uju sedang belajar perkalian. Sang kakak berinisiatif untuk membuatkan sebuah tabel perkalian untuk memudahkan Uju menghafal perkalian. Tetapi sang kakak ingin membuatnya dengan sebuah program. Maka itulah kakak Uju untuk membuat sebuah program yang menghitung perkalian dan mencetaknya menjadi sebuah tabel perkalian. Oke, langsung saja ke
programnya. Di sini seperti biasa inisialisasi eh, library dari bahasa C, kemudian turun kepada in main, yaitu fungsi yang paling awal, kemudian turun lagi untuk mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan. Di sini variabel yang kita butuhkan ada tiga, yaitu i, j, dan hasil dengan tipe data integer. Kemudian di sini saya membuat aksi untuk mencetak judul dari program ini, yaitu membuat tabel perkalian 1 sampai 10. Kemudian masuk kepada perulangan, yaitu for i sama dengan 1. Perkondisiannya yaitu i kurang dari sama dengan 10, i plus plus. Nah, i-nya kan sudah diinisialisasi value-nya yaitu 1. Maka apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Karena iya, turun kepada perulangan yang di bawahnya yaitu for j sama dengan 1. J kurang dari sama dengan 10, J plus plus. Nah, yang ini sebenarnya sama saja seperti yang ini. Karena J-nya di sini diinisialisasi 1. Kemudian diperiksa apakah J kurang dari sama dengan 10. Karena iya, maka turun kepada aksinya yaitu hasil sama dengan I kali J. I tadi nilainya 1 dan J nilainya 1, maka hasil itu ialah 1 kali 1, yaitu 1. Kemudian ada aksi lagi untuk eh, mencetak persen D, bintang persen D sama dengan persen D garis miring T. Garis miring T ini diperuntukkan atau memiliki fungsi untuk mencetak semuanya itu menjadi sebuah tabel. Nah, persen D yang paling depan ini akan digantikan nilainya oleh value dari variabel I yaitu 1. Nah, persen D yang kedua ini akan digantikan oleh nilai dari variabel J yaitu 1 juga. Nah, yang terakhir yang ini persen D ini akan digantikan nilainya oleh value dari variabel hasil yaitu tadi yang 1 kali 1 merupakan eh, value dari hasil 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, setelah itu turun eh, setelah itu program akan turun kepada kurawal yang ini, kemudian balik lagi kepada perulangan yang ini untuk memeriksa apakah J masih kurang dari sama dengan 10. Nah, sebelum balik lagi, J ini karena ada J++ ini, maka si J sebelum mengulang lagi itu sudah ditambahkan value-nya menjadi 2. Nah, sekarang J-nya sama dengan 2. Apakah J sama dengan 2 ini kurang dari sama dengan 10? Karena iya, terus program akan mengulang aksi-aksi ini sampai J itu tidak memenuhi syarat yaitu kurang dari sama dengan 10. Kemudian jika J ini sudah tidak memenuhi syarat kurang dari sama dengan 10, maka perulangan balik lagi kepada for yang ini karena tadi I juga dideklarasikan ada I plus plus di sininya di perulangan ini. Maka sebelum turun kepada eh, yang terakhir atau sebelum program selesai, maka I ini ditambahkan terlebih dahulu yang tadinya 1 menjadi 2 dan kemudian I dicek lagi apakah I kurang dari sama dengan 10 karena jika iya, maka program akan turun lagi ke perulangan yang ini dan kemudian melakukan kembali eh, aksi-aksinya yang ada di perulangan for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 10, dan J++. Sampai I juga tidak memenuhi syarat kurang dari 10. Nah, jika I sudah tidak memenuhi syarat kurang dari sama dengan 10, J juga sudah tidak memenuhi syarat kurang dari sama dengan 10, maka program akan selesai. Untuk membuktikan program ini, mari kita jalankan. Nah, seperti yang tadi kata saya, misalkan di sini I-nya 1, J-nya 1, dan
1 itu tentunya pasti tentunya kurang dari sama dengan 10, maka yang dicetak ialah satu bintang satu sama dengan satu, karena satu yang ini itu dari hasil sama dengan I kali J. Nah, terus sampai akan berulang sampai 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, sekarang kita masuk ke soal perulangan yang mahir. Nomor satu. Oke. Di sini nomor satu ialah Airin sedang berimajinasi untuk membuat pola segi 6 dengan bintang dalam sebuah program. Bantulah Airin untuk membuat program yang mencetak pola segi 6 tersebut berdasarkan nilai N atau tinggi yang diinput. Nah, outputnya itu seperti ini ya. Jadi yang di nilai N atau tinggi yang diinput itu 7 misal. Berarti dari sini ke ke bawah tuh ada 7 nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari bawah ke sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, langsung saja ke programnya. Mahir 1, kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini seperti biasa, ini merupakan deklarasi dari library dalam bahasa C. Kemudian, eh, ini merupakan fungsi awal dari sebuah program, dan kemudian kita harus menginisialisasi terlebih dahulu variabel yang kita butuhkan. Di sini ada 4 variabel yang dibutuhkan, yaitu I, J, tinggi, dan spasi atau space dengan tipe data integer. Kemudian ada aksi untuk mencetak judul dari program ini. Seperti biasa sengaja saya buat untuk memudahkan rekan-rekan sekalian mengetahui program apa sih yang kita buat ini. Nah, setelah itu ada aksi untuk menginput dari tinggi tadi. Nah, sekarang masuk kepada perulangannya. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan tinggi, dikurang 1, I plus plus. Nah, ini tuh merupakan perkondisian untuk mengatur mengatur ya kolom dari si segi 6 ini. Misal di sini kan I-nya 1. Berarti misal kita input di sini tinggi tadi 7. Nah, I 1. 1 kurang dari sama dengan 7. 7 kurang 1 ya, maaf. Berarti 6. I kurang dari sama dengan 6. Ya, jika ya turun ke perulangan yang ini. Nah, space sama dengan I, space kurang dari tinggi, space plus plus. I tadi memiliki value 1. Nah, karena space di sini sama dengan I, berarti space juga memiliki value sama dengan variabel I, yaitu 1. Kemudian, si space ini akan dicek dalam perkondisian apakah space kurang dari tinggi. Jika iya, space akan mencetak spasi ini. Nah, kan space tadi sama dengan I itu 1. Berarti 1 kurang dari 7. Ya, maka eh, program akan mencetak spasi ini. Kemudian balik lagi ke perulangan yang ini. Nah, karena tadi ada space plus plus ini. Jadi si space ini ditambahkan jumlah value-nya, bukan lagi sama dengan I, jadi sama dengan 2. Nah, apakah space kurang dari tinggi setelah ditambahkan ini? 2 kurang dari 7. Ya, berarti program akan mencetak ini apa spasi lagi. Kemudian eh kemudian program akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Karena kenapa 6 kali? Karena di sini kurang dari
tinggi doang, tidak kurang dari sama dengan. Jadi perulangan akan berulang 6 kali dan mencetak spasi sebanyak perulangan yang dilakukan sebanyak 6 kali tersebut. Kemudian setelah perulangan ini tidak memenuhi syarat, lanjut turun kepada for yang ini. J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, J plus plus. Nah, ini tuh untuk mencetak segitiga siku-sikunya. Nah, J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, J plus plus. J-nya 1, I-nya tadi masih 1, jadi 1 kurang dari sama dengan 1, ya berarti cetak bintang. Terus perulangan akan berulang ke sini lagi, for ke for yang ini. Nah, sekarang J-nya sudah ditambahkan jadi yang tadinya 1 jadi sekarang jadi 2. Kemudian dicek lagi apakah J kurang dari sama dengan I, apakah 2 kurang dari sama dengan 1. Karena tidak, maka perulangan langsung turun kepada for yang ini, yaitu di dalam for ini ada inisialisasi variabel lagi yaitu SQR karena ini tuh perulangan untuk mencetak persegi. SQR tuh ya square ya, saya singkat saja supaya rekan-rekan mudah mengingatnya gitu. Nah, integer square sama dengan 1. Square SQR kurang dari sama dengan tinggi. Kurangi 2 SQR plus plus. Nah, di sini SQR diinisialisasikan value-nya yaitu 1. Nah, tinggi tadi ialah 7, 7 dikurangi 2, 5. Jadi 1 kurang dari sama dengan 5, ya maka cetak ini bintang terus naik lagi ke for yang ini, dan SQR-nya ditambah yang tadinya 1 menjadi 2. Nah, karena SQR masih kurang dari sama dengan tinggi, maka program akan mencetak bintang lagi. Nah, perulangan yang ini tuh akan berulang selama 5 kali sampai perulangan ini tidak memenuhi syarat perkondisiannya. Nah, selama perulangan itu berulang 5 kali, maka program akan mencetak bintang ini juga selama perulangan itu berulang 5 kali. Nah, setelah perulangan yang ini tidak memenuhi syarat kembali, maka turun ke perulangan yang ini yaitu J sama dengan 1. J kurang dari sama dengan I, J plus plus. Nah, yang ini tuh sama kayak yang ini. Jadi konsepnya tuh 1 kurang dari sama dengan 1, ya jika iya print ini terus berulang lagi ke sini dengan J yang sudah ditambahkan yang tadinya 1 menjadi 2. Nah, apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Jika tidak, langsung mencetak new line. Nah, setelah mencetak new line ini tidak langsung turun kepada apa perulangan yang ini, karena perulangan yang ini juga belum selesai, eh, karena i-nya ini ada i plus plus. Jadi yang tadinya i-nya 1 sekarang berubah menjadi i sama dengan 2 karena sudah dikondisikan i ini akan di increment, akan ditambahkan gitu value-nya. Nah, sekarang i-nya sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 7 kah? Ya, jika iya, maka program akan mengulang lagi perulangan yang ini terus sampai perulangan yang ini juga tidak memenuhi syaratnya. Jika sudah tidak memenuhi syarat, maka terus berulang lagi. Jika tidak memenuhi syarat ataupun memenuhi syarat, maka perulangan akan berulang lagi ke sini dengan i yang sudah ditambah yang tadinya 2 menjadi 3. Nah, terus ini juga berulang sampai I kurang dari sama dengan tinggi kurangi 1. Nah, I-nya tadi misalkan sudah sama dengan tinggi, misalkan tingginya 7 kurangi 1, 6. Misalkan 6 kurang dari sama dengan 6, ya maka program masih melakukan perulangan yang ini. Nah, jika sudah ditambahkan lagi dari 6 ke 7, maka program akan lari ke perulangan yang ini karena
7 itu tidak kurang dari sama dengan 6, jadi turun ke perulangan yang ini. Nah, di perulangan yang ini, kenapa ini ada i min min? Karena, nah, ini kan akan mencetak segitiga siku-siku yang terbaliknya. Nah, i ini harus lebih value-nya harus lebih besar kalau untuk didekrementkan, untuk dikurangkan. Nah, jadi eh, di sini kondisinya itu I sama dengan tinggi. I lebih dari 0 dan I min min. Nah, jika I-nya tadi 7, 7 itu lebih dari 0 kan? Ya. Nah, maka turun ke sini. For space sama dengan I. I-nya tadi sama dengan tinggi. Tinggi itu 7, berarti space juga 7. Jika space kurang dari tinggi, maka space plus plus, maka program akan mencetak eh, spasi ini. Tetapi kan di sini space-nya sama dengan I itu tadi 7. 7 kurang dari 7 itu enggak, maka perulangan berhenti langsung pindah ke sini. Eh, terus, nah di sini tuh sama konsepnya sama yang di atas tadi yang ini gitu. Nah ini tuh untuk mencetak segitiganya, segitiga siku-siku terbaliknya. Nah, sama dengan satu, J kurang dari sama dengan I, J plus plus. Nah, J-nya kan satu, I-nya tadi 7. Nah, I, eh, 1 kurang dari sama dengan 7 kah? Ya, jika iya, maka akan mencetak bintang ini. Nah, program yang perulangan yang ini akan berulang sampai J kurang dari sama dengan I. Nah, I-nya kan karena tadi 7 berarti ini perulangan akan berulang sampai 7 kali dan mencetak bintang selama perulangan itu berulang sampai 7 kali. Nah, sekarang turun jika sudah tidak memenuhi syarat, maka perulangan turun kepada for yang ini. In SQR sama dengan 1, SQR kurang dari sama dengan tinggi kurangi 2, SQR plus plus printf, maka ada aksi printf bintang. Nah, ini tuh buat mencetak perseginya gitu. SQR sama dengan 1, SQR kurang dari sama dengan tinggi kurangi 2, SQR plus plus. SQR 1, 1 tinggi tadi 7 kan ya. 7 kurangi 2, 5. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Ya, jika iya, eh, program akan mencetak bintang tersebut. Nah, setelah mencetak itu, program tidak langsung turun kepada for yang ini. Program akan terus mengulang dengan menambahkan SQR yang tadinya 1 menjadi 2. Nah, kemudian SQR akan dicek apakah SQR yang tadi value-nya 2 itu kurang dari sama dengan 5. Jika iya, terus akan mencetak bintang. Jika misalkan yang for yang SQR ini tidak memenuhi syarat, maka program akan turun kepada for yang terakhir, yaitu J sama dengan 1. J kurang dari I, J plus plus. Nah, J kurang dari 1 itu akan dicek di sini apakah 1 kurang dari sama dengan I. Tadi kan I-nya itu sama dengan 7. 7 berarti 1 kurang dari sama dengan 7, iya. Jika iya, maka cetak bintang sebanyak perulangan yang dilakukan di sini kan tadi J-nya 1, I-nya 7. Nah, di perkondisian itu memakai kurang dari sama dengan yang berarti perulangan ini akan berulang selama 7 kali dan mencetak bintang yang ini selama perulangan 7 kali tersebut. Jika sudah tidak memenuhi syarat, maka eh, program akan mencetak new line dan kemudian akan berulang ke perulangan yang ini. Nah, kan tadi I-nya 7. 7 lebih dari 0. Ya, nah sekarang itu 7-nya dikurangi karena di sini decrement. Jadi yang tadinya 7 jadi 6. Nah, 6 lebih dari 0. Ya, jika iya, terus akan mengulang
perulangan yang ini gitu, aksi-aksi yang ini. Nah, jika yang ini eh, sudah tidak memenuhi syarat, maka program akan selesai. Nah, sekarang kita buktikan dengan menjalankannya. Misal tadi tingginya kita inputkan 7. Nah, jadilah segi 6 yang memiliki tinggi 7 satuan bintang. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat menu yang menampilkan pilihan convert mata uang berdasarkan pilihan yang diinput user. Kemudian program akan mencetak nilai dari hasil convert mata uang tersebut. Contoh, user menginput 1, berarti program akan menampilkan convert mata uang dari USD ke rupiah. Langsung saja ke programnya. Oke, di sini seperti biasa input atau masukan atau deklarasikan library dari bahasa C, lalu turun ke line 5 yaitu in main, yaitu fungsi utama dari bahasa C ini. Kemudian setelah itu kita mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan. Karena di sini kita akan membuat menu, jadi kita perlu variabel untuk menu tersebut, yaitu di sini saya menamakannya dengan pilihan. Terus opsi, ada variabel opsi ini yang bertipe data char ini untuk nantinya ada pilihan apakah kita masih mau melakukan convert currency atau enggak. Jadi untuk mengetik ya atau tidak diperlukan variabel yang bertipe data char agar program tersebut bisa membacanya. Kemudian ada eh, Kemudian di sini ada variabel IDR atau USD, Euro, dan KRW. Nah, ini tuh variabel dari mata uang kan kita convert. Oke, turun kepada aksi untuk mencet judulnya seperti biasa lagi-lagi judul biar memudahkan rekan sekalian mengetahui program apa yang akan kita pakai. Terus di sini saya menggunakan file. Kemudian dari aksi ini turun ke 14 ke dan akan turun lagi untuk melakukan aksinya. Nah, ini setelah turun ke 15 ada perintah untuk mencetak dari line 15 sampai line 19 ini cetak kalimat USD to IDR, EUR to IDR, KRW to IDR, USD to EUR, KRW to USD. Jadi um, ini nih line 15 sampai 19 ini merupakan menu yang bisa kita pilih. Kemudian ada aksi lagi untuk mencetak kalimat masukan pilihan Anda dan aksi untuk user untuk menginputkan pilihan menu yang mana yang akan dipilih dengan mengambil value dari variabel pilihan. Kemudian turun kepada line ke-22 yaitu ada percabangannya di sini untuk karena di sini kan kita akan membuat menu. Jadi kita juga dibutuhkan percabangan mengambil untuk memilih menu tersebut. Di sini percabangannya itu switch pilihan. Eh, Pilihan ini kan tadi di sini nilainya kita inputkan, user inputkan. Jadi nanti di switch pilihan ini akan eh, mengambil atau akan menjalankan percabangan itu sesuai dengan input pilihan yang dipilih oleh user. Misal tadi di soal yang dipilih adalah apa yang diinputkan user adalah satu, maka yang keluar adalah cetak USD sama dengan dan harus
user juga harus menginputkan berapa USD atau berapa dolar yang akan di convert oleh user. Misal kita convert $1 saja. Jadi turun kepada dari line 24 ini turun kepada line ke 25, yaitu untuk menghitung atau ya menghitung 1 USD itu berapa dolar sih. Jadi rumusnya itu IDR sama dengan USD dikali 15.683. Nah, 15.683 ini adalah angka real dari $1 itu sama dengan 15.683 rupiah. Jadi setelah si USD yang kita inputkan tadi ialah satu akan dikalikan dengan 15.683. Kemudian program akan mencetak hasil tersebut di line ke-25 ini eh, dengan perintah untuk mencetak rupiah sama dengan persen G, IDR. Kenapa persen G? Karena di sini kita menggunakan eh, tipe data float. Jadi di sini saya mengambil persen G itu supaya tidak ada koma di belakang, supaya tidak ada bilangan koma gitu, bilangan desimal. Jadi di tipe data float itu untuk mencetak hasil bilangan agar tidak koma itu menggunakan persen G, dan kemudian ada di sini koma dan ada variabel IDR. Di sini variabel IDR berfungsi untuk memanggil atau mengambil value dari si IDR tadi, yaitu di sini kan IDR-nya tadi rumusnya USD dikali 15.683, yang berarti IDR ini memiliki value 1 kali 15.683 atau sama sama dengan 15.683. Kemudian turun kepada line ke-27 yaitu break. Break ini ketika uh, case satu ini sudah selesai semua aksinya, maka program akan memberhentikan uh, memberhentikan percabangan atau perkondisian ini. Jadi program juga akan berhenti. Nah, setelah itu jika pilihan yang di sini yang tadi diinputkan itu sama dengan 2, maka yang dijalankan ialah eh, kedua ini yang your to IDR. Nah, terus eh, langkah-langkah program menjalankan aksinya itu sama dengan yang case 1 tadi. Jadi eh, mulai dari cetak your sama dengan, terus harus menginputkan berapa euro yang ingin di-convert, terus terdapat rumus atau aksi yaitu IDR sama dengan your dikali 16.553,17. Terus ada aksi untuk mencetak rupiah sama dengan persen titik 2F, IDR. Nah, persen titik 2F ini digunakan agar hasil yang dicetak oleh program itu memiliki angka di belakang komanya itu hanya dua, tidak lebih dari dua gitu. Kemudian di DR dipanggil atau VLV-nya dengan aksi-aksi tadi ini yur kali 15.553 17 bisa bisa ini ready eh di dan satu saat nilai itu 1 16.550,17 atau dengan 16.553 DR-nya. Dan kemudian ada break lagi, yaitu seperti yang tadi saya bilang, break akan memberhentikan program jika semua aksi di case 2 ini sudah dikerjakan. Nah, untuk case 3 juga sama, penjelasannya seperti itu, hanya beda case 3 itu dari
Korea Won atau KRW ke IDR, terus yang case 4 juga sama seperti yang case-case sebelumnya, hanya bedanya hanya case 4 ini dari USD to Euro, dan yang case kelima ini eh, bedanya hanya dari Korean Won ke US dollar. Nah, default ini jika kita menginputkan pilihan menu lebih dari 5. Nah, jika kita menginputkan 6, maka keluaran dari si program ialah input tidak valid dan program akan berhenti. Kemudian turun ke line ke-58 yaitu print F, cetak new line. Jadi setelah program menjalankan case-case yang ada di dalam switch ini salah satunya, maka program langsung lari ke bawah untuk mencetak new line dan mencetak apakah masih mau melakukan convert currency. Scanf, user diminta untuk menjawab ya atau tidak dengan di program ini dituliskan persen %S dan opsi persen %S itu karena di sini kita menggunakan char opsi ini dengan string gitu loh. Tipenya tipe string, jadi persennya itu harus persen %S. Karena kalau persen %C itu hanya satu huruf saja, sedangkan kan kita ingin mengetikkannya ya atau tidak. Jadi eh, yang dibutuhkan ialah persen %S. Terus di sini user diminta untuk bukan maksudnya di sini program akan mengambil nilai dari atau value dari apa variabel opsi ini yaitu ya atau tidak tadi. Terus printf. Nah, kemudian cetak new line lagi. Kemudian eh, ada perkondisian yaitu while strcmp opsi tidak sama dengan nol. Nah, di sini itu while ini berguna untuk melakukan perulangan kembali ke atas. Jika misalkan eh, di sini di scanf yang ini kita menginputkan ya, berarti while ini akan berulang atau perulangan ini akan berulang kepada menu yang ini lagi. Nah, karena di sini perkondisian while-nya yaitu string cam opsi tidak tidak sama dengan nol. Jadi jika kita tidak menginputkan selain kata tidak, maka program akan terus berulang. Jika kita menginputkan kata tidak, maka program keluar dari perulangan ini dan akan mencetak dengan eh, keluar dengan new line. Jadi kalau misalkan kita mencetak tidak gitu, si program itu akan mencetak kalimat keluar, terus setelah itu cetak new line-nya gitu. Ya, setelah setelah semua line ini diperiksa oleh komputer oleh program dan semua perkondisiannya tidak memenuhi syarat lagi, eh, maka maka program akan berhenti gitu. Nah, untuk membuktikan program ini, mari kita jalankan bersama-sama. Nah, misal tadi USD to IDR, kita pilih menu yang pertama. Kemudian kita disuruh untuk menginputkan mau berapa dolar yang akan di-convert ke IDR. Misal kita masukkan saja satu IDR gitu ya, satu USD. Nah, maka yang keluar ialah rupiah sama dengan 15.683 seperti rumus yang tadi sudah ada di dalam pertambangan ini atau perkondisian ini yaitu IDR sama dengan USD kali 15.683. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan kembali apakah masih mau melakukan convert currency. Misal kita inputkan ya.
Nah, program akan berulang kembali ke menu awal untuk eh, bertanya apakah menu yang akan Anda pilih gitu. Jadi misalkan kita di sini yang kedua kalinya akan memilih menu yang nomor 2, Your to IDR. Nah, mau berapa euro yang akan kita masukkan, yang akan kita convert kepada IDR. Misal taruh lagi lah ke di sini 10 deh coba. Nah, 10 hasilnya 165.531,70 karena di sini rumusnya yaitu IDR sama dengan YUR dikali 16.553,17. Jadi misalkan 10 IDR itu nantinya akan memiliki nilai jika euro dikali 16.553,17 itu. Nah, maka hasilnya yaitu hasil dari 10 euro itu berapa rupiah? Yaitu 165.531,70 rupiah begitu. Terus di sini ada pertanyaan lagi, apakah masih mau melakukan convert currency? Nah, jika kita inputkan tidak, maka program akan keluar. Nah, kenapa di sini ada new line, di sini ada new line? Karena kita tadi di sini memasukkan untuk mencetak new line di atasnya. Terus setelah itu di yang ini juga keluar itu setelah kata keluar itu dicetak juga new line. Jadi di sini akan dicetak new line, di sini juga akan dicetak new line gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasan soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu Andrea berangkat dari titik A menuju titik B yang berjarak 100 kilometer dengan kecepatan tetap, yaitu 10 meter per detik. Tetapi setelah 10 menit kemudian kecepatannya menjadi 11 meter per detik. Demikian setelah 10 menit berikutnya kecepatan konstan dengan lebih cepat 1 meter per detik dibandingkan 10 menit sebelumnya. Buat algoritma yang menghitung dan mencetak berapa lama Andrea menempuh perjalanan dalam jam, menit, dan detik dari titik A sampai titik B. Oke, langsung programnya. Di sini seperti biasa, line 1 dan line 2 ini diperuntukkan untuk library dari bahasa C. Kemudian turun kepada line 4 yaitu fungsi utamanya. Kemudian turun lagi ke line 5 sampai dengan line 8 untuk mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Di sini misal kita membutuhkan variabel kecepatan, jarak, detik, jam, dan menit. Nah, jarak di sini akan dideklarasikan dulu awalnya 0, detik juga sama dideklarasikan awalnya 0. Nah, setelah itu seperti biasa ada aksi untuk mencetak judul, yaitu agar memudahkan rekan-rekan sekalian untuk mengetahui bahwa program ini merupakan program menentukan waktu tempuh. Nah, di sini kemudian di line 14 ada perintah atau aksi untuk memasukkan kecepatan yang diketahui soal. Misal eh, tadi soal diketahui itu Andrea eh, ber, eh, berangkat dari titik A ke titik B itu dengan kecepatan 10 meter per detik. Jadi di sini merupakan kecepatan awal dari si Andrea yang akan kita inputkan. Jadi yang akan kita inputkan ialah 10. Kemudian turun kepada perulangan while. While jarak kurang dari 100.000 detik plus plus jarak plus sama dengan kecepatan. Nah, ini tuh perkondisian ini merupakan jarak tadi. Jarak kan tadi 0 di awalnya pastinya kan misal Andrea mau berangkat itu kan dari titik A ke titik B, di titik A itu si Andrea jaraknya masih 0 kan berarti. Nah, maka eh di sini dicek apakah jarak si Andrea ini masih kurang
kurang dari 100.000. Nah, 100.000 ini dari tadi itu loh, eh kan di sini jarak di titik A ke titiknya itu 100 kilometer. Nah, ubah terdulu jadi lah 100 kilometer itu sama dengan 100.000 meter. Nah, makanya di sini ceknya kita jarak kurang di 100.000. Nah, kan tadi jarak itu 0. Pas cek up 0 kuari 1.000 kemudian jauhnya kali dari 0 sampai 100.000 itu kayak turun nya yaitu detik detik kan satu. Jadi Anda itu menempuh 100.000 meter itu per satu detiknya yaitu 1 meter. Nah, jadi di sini fungsi dari detik-detik plus ini untuk menambahkan value dari si detik tersebut. Kemudian setelah detik-detik ditambahkan turun lagi 18 jarak plus pemasangan dari kecepatan. Nah, jarak jarak bersama dengan kecepatan ini karena di soal itu Andre itu kecepatannya yaitu 1 meter per detik. Nah, jarak jarak selama dengan kecepatan itu kecepatannya tadi yang diinputkan adalah 10. Maka di sini jarak akan diubah value-nya yang tadinya 0 menjadi sama dengan kecepatan yaitu 10 karena di sini ada operator operator logikanya yaitu plus sama dengan atau sama aja jarak ini ditambahkan kecepatannya ditambahkan value-nya sama dengan kecepatan gitu. Kemudian turun ke eh, line 19 untuk mengecek perkondisian lagi, tetapi perkondisiannya di sini menggunakan percabangan if, yaitu dengan kondisi detik mod 600 sama dengan 10 kecepatan plus plus aksinya nih di line 20 ini. Nah, kenapa detik mod 600? Karena tadi balik lagi di soal si Andrea itu setiap 10 menit kecepatannya berubah kecepatannya menambah 1 meter. Jadi uh, misal tadi di sini detik pertama itu uh, det, oh, maksudnya di sini misal tadi detik itu value-nya sudah ditambahkan dari 0 ke 1. Misal 1 mod 600 sama dengan 0. Nah, kan saat 1 di mod 600 itu bukan sama dengan 0 kan? Pasti ada sisanya. Maka kecepatan ini belum bertambah. Nah, setelah uh, detiknya di mod 600 ini sama dengan 0, maka kecepatan baru bertambah. Nah, jika tidak memenuhi si detik ini tidak di mod 600 ini tidak sama dengan 0, maka uh, program akan langsung turun ke line 24 yaitu untuk mengecek untuk memberi value dari jam waktu tempuh si Andrea. Nah, jam di sini memiliki rumus yaitu detik dibagi 600. Misal detik dibagi misal tadi yang pertama detik plus plus di sini kan ini kan detiknya berarti berapa? Eh detiknya masih saran. Jadi satu di 3.600 gitu. Terus di sini detiknya di mod 3.600. Terus turun ke line 25 menit sama dengan detik per 60. Nah, detik per 60 ini tadi di sini ini akan dimasukkan value-nya ke yang di sini ini untuk menghitung menitnya. Jadi terus jika sudah dihitung, maka turun ke line 26 yaitu untuk melakukan aksi yaitu detik mod sama dengan 60. Nah, detik mod sama dengan 60 ini
detik yang tadi akan dimod lagi oleh 60 sehingga eh, program akan bisa mencetak jam, menit, dan detik. Nah, setelah aksi-aksi ini dilakukan, maka program turun ke aksi yang terakhir yaitu mencetak waktu tempuh perjalanan selama persen D jam, koma persen D menit, koma persen D detik. Nah, persen D yang awal ini, yang jam ini akan digantikan value-nya oleh value jam, terus persen D yang menit ini akan digantikan value-nya oleh yang variabel value dari variabel menit ini. Begitu juga yang persen D detik ini akan digantikan value-nya oleh value dari variabel detik ini. Kemudian uh, setelah perkondisian ini selesai, maka program akan akhiri maka komputer akan mengakhiri program ini gitu. Nah, tadi tadi lupa misal jarak tadi kan satu nih. Kan turun ke sini ya. Nah, setelah dicek apakah if ini kondisinya betul gitu, maka kecepatan plus plus. Jika salah, program akan kembali ke while ini. Jadi uh, program akan terus mengulang sampai jarak itu kurang dari 100.000 gitu. Yang mendekat 100 misalkan bahkan 99.999 berkan jaraknya. Nah, itu sampai segitulah tulangan. Jadi banyak banyak ya. Tracknya sampai 99.000 buka. Jika 99.000 masih melakukan aksi yang ini dan cek pekerjaan yang ini. Nah, jika si atau apa si while ini, si perkondisian yang ini sudah tidak memenuhi syarat jarak kurang dari 100.000, maka baru turun ke sini gitu. Untuk membuktikan program ini, mari kita jalankan bersama-sama. Nah, misalkan tadi kecepatan si Andrea 10. Berapa sih waktu tempuh Andrea dari titik A ke titik B dengan kecepatan 10 meter per detik? Kemudian setelah 10 menit, Andrea kecepatannya terus bertambah 1 meter per detik. Nah, waktu tempuh yang diperlukan Andrea yaitu 1 jam 50 menit 48 detik. Jadi seperti itu rekan-rekan untuk nomor 3 eh, cukup segitu nomor 3, kita akan lanjut ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4 yaitu di sini eh, ada soal pemilihan ketua angkatan. Program menampilkan daftar kandidat, kemudian pemilih mengetik nomor urut kandidat yang akan dipilih. Setelah pemilihan, panitia menampilkan hasil eh, rekapitulasi suara di para calon sebagai berikut. Kandidat ketua angkatan. Tadi kandidat ketua angkatannya ada 3 ya, Manuel, Thomas, dan Harry. Kemudian menu rekap ini dikhususkan untuk panitia pemilihan untuk melihat banyak orang yang telah memilih Manuel dan Harry. Nah, di sini masukkan pilihan. Jadi saya memasukkan nomor 3. Eh, Jika user memasukkan nomor 3, maka program akan meminta masukkan username dan password. Username dan password ini sudah ditentukan di program di awal. Nah, jika username dan password benar, program akan menampilkan rekap perolehan suara masing-masing kandidat. Tetapi, jika username dan password salah, maka program akan kembali ke menu utama. Jadi, jika username dan password yang diinputkan salah, maka si program teh ngulang lagi ke menu awal, kayak harus memilih lagi gitu. Nah, jika user memasukkan nomor 1 atau nomor 2, maka jumlah suara kandidat akan bertambah
satu tergantung nomor urut yang diketikkan user. Nah, jika user memasukkan nomor 5, maka program akan berhenti atau akan keluar gitu. Langsung saja kita ke programnya. Seperti biasa di sini deklarasikan atau masukkan variabel variabel library di basis, terus kemudian turun ke main ini atau fungsi yang paling awalnya. Kemudian eh, deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, rekap dan pilih. Nah, di sini yang ini di line 6 ini memiliki tipe data integer. Kemudian ada dari line 7 sampai line 10 variabel yang bertipe data char karena kan kita akan menginputkan eh, apa menginputkan username dan juga passwordnya kan. Nah, di sini username-nya sudah ditentukan yaitu FC Bayern dan passwordnya yaitu Mia Sanmia. Kemudian turun ke line 12, 13 dan 14. Nah, di sini di line 12 sampai 14 ini di, variabel ketua 1, ketua 2 dan ketua 3 ini dideklarasikan awalnya memiliki value 0 karena supaya supaya apa 0 supaya si setiap user menginputkan nomor urut dari kandidat ketua ini si kandidat ketua ini memiliki perolehan suara yang ditambah satu gitu. Jadi kalau misalkan dimulai dari satu eh, value awalnya terus ditambah satu jadinya langsung dua kan. Jadi tidak memasuk tidak masuk ke logikanya gitu. Jadi si ketua satu, ketua 2, ketua 3 ini dideklarasikan value di awalnya yaitu nol supaya ketika user menginputkan nomor urut kandidatnya masing-masing akan bertambah satu gitu. Kemudian di sini ada seperti biasa judul aksi aksi untuk mencetak judul dari program ini yaitu menentukan hasil pemilihan ya supaya rekan-rekan semua eh, mudah gitu menentukan ini merupakan program apa gitu. Kemudian langsung turun ke line 21 yaitu do. Nah, di sini lagi-lagi ya seperti yang currency tadi, di sini kita diminta memasukkan atau bukan program diminta untuk mencetak menunya yaitu yang pertama yaitu ada Manuel, Thomas, Harry, rekap dan keluar. Kemudian program juga diminta untuk mencetak masukan pilihan. Dan kemudian ada aksi yang diperuntukkan untuk user untuk menginput pilihan yang akan dipilih. Nah, itu kelas satu, yang W atau kedua dua itu mas juga dua tiga head. Sedangkan kan rekap ini diperuntukkan untuk panitia saja gitu. Jadi selain panitia tidak bisa memilih rekap gitu loh. Nah, terus turun kepada perkondisian yaitu switch. Switch pilih, misalkan di sini pilih kita satu gitu kan. Nah, maka case yang pertama itu jika kita memilih satu, ketua satu value-nya yang tadi nol akan ditambah satu gitu. Nah, break setelah itu ada break. Break ini untuk memberhentikan si case satu ini gitu. Jadi misalkan aksi yang di case satu ini udah dilakukan, maka program akan memberhentikan yang case satu dan terus turun ke yang langsung ke sini, langsung ke while. Kalau misalkan kita memilihnya di sini satu gitu. Karena while di sini memiliki kondisi yaitu pilih tidak sama dengan 5 dan pilih kurang dari sama dengan 4. Maksudnya tidak sama dengan 5 itu jika si user itu menginputkannya angka selain
5, maka program akan terus berulang gitu sampai eh, si user menginputkan 5 gitu atau dan juga user menginputkan pilih kurang dari sama dengan 4 maka yaitu program akan terus berulang. Nah, misalkan di sini case yang dipilih ialah case 4, eh, maka terdapat aksi yaitu rekap sama dengan ketua satu, ketua satu ditambah ketua 2 ditambah ketua 3. Nah, eh, perolehan suara yang telah dipilih tadi akan ditambahkan gitu dari jumlah suara ketua satu, ketua 2 dan ketua 3 ini. Nah, untuk case 2, case 3 itu sama penjelasannya sama seperti case satu tadi. Nah, yang untuk case 4 ini jumlah suara dari ketua satu, ketua 2 dan ketua 3 itu akan ditambahkan. Kemudian program diminta untuk mencetak masukkan username dan kemudian ada aksi scanf untuk user menginputkan username yang sudah dideklarasikan tadi yaitu di sini FC Bayern dan passwordnya Mia Sanmina. Eh, nah, yang line 42 ini juga sama seperti yang line 41 ini. Jadi program diminta mencetak masukkan password dan user diminta masukkan passwordnya itu yang tadi Mia itu. Kemudian ada perkalian if. Nah, kondisinya itu string cam username, input username sama dengan 0 dan string cam password input password sama dengan 0. Nah, jika di sini ini tuh ini untuk membandingkan apakah username itu uh, username yang diinputkan oleh si user betul atau tidak gitu tuh. Jadi harus dengan 0 di biar sama gitu. Kayak misal di program sudah dideklarasi bahwa username-nya itu FC Bayern dan yang diinputkan user itu harus FC Bayern Bayern jika selain FC Bayern maka perulangan sudah salah karena operator logikanya juga di sini yang akan ialah dan itu operator yang haruskan kedua kunci itu betul kayak misalkan ini ini usernya harus FCR dan passwordnya harus Mia Sania gitu. Jadi kalau misalkan satu saja langsung ke sini langsung ke yang else gitu. Nah, misalkan perkondisian ini betul, maka program akan mencetak akses diberikan dan kemudian program juga akan menampilkan jumlah suara yang diraih oleh ketua satu yaitu Manuel, ketua dua yaitu Thomas dan ketua tiga yaitu Harry. Nah, eh, program mengambil value dari masing-masing variabel yaitu ketua satu, ketua 2 dan ketua 3. Nah, setelah itu program juga akan mencetak printf total suara bertiga warna. Nah, total suara ini uh, apa penjumlahan gitu hasil rekap dari jumlah suara yang diraih oleh ketua satu, ketua 2 dan ketua 3 gitu loh. Mengambil memanggil dan mengambil nilai rekap itu yang ini tadi. Nah, setelah selesai misal setelah selesai misalkan tadi perkondisiannya betul, maka program akan turun ke line 52 yaitu cetak new line. Nah, jadi setelah uh, cetak new line ini, program terus mengulang ke menu lagi gitu. Kan tadi di soalnya diminta jika apa input yang diinginkan salah, maka program akan berulang. Nah, jika yang diinputkan betul, maka
maka si program akan berhenti atau keluar dari program jika perkondisian ini betul gitu. Nah, untuk membuktikan mari kita jalankan. Misalkan di sini kita harus memilih manual. Kita akan memilih manual misal. Nah, tuh si menu ini akan terus berulang gitu sampai kita memilih menu selain 1 sampai 4 ini gitu. Nah, misalkan kita pilih yang kedua Thomas, yang ketiga Eri, nah yang keempat misalkan recap. Nah, masukkan username. Tadi kan username-nya Brian. Password-nya yaitu Mia San Mia. Nah, akses diberikan. Jumlah suara yang diraih Manuel satu, yang diraih Thomas satu, yang diraih Harry satu. Nah, total suara dari ketiga calon ialah 3 gitu. Jadi ada 3 user ada atau 3 masukan yang sudah memilih Manuel, Thomas, dan Harry gitu. Nah, kemudian uh, program akan mengulang kembali ke menu awal yaitu Manuel, Thomas, Harry, mereka keluar dan kita harus memilih lagi menu yang uh, yang tersedia gitu, apa yang harus kita pilih gitu. Misalkan di sini kita pilih Manuel lagi, terus Manuel lagi, terus Manuel lagi, terus uh, Manuel lagi. Nah, kita sekarang pilih yang 4. Nah, misalkan di sini username betul misal dan passwordnya salah. Nah, tuh aktif salah atau username atau password salah. Nah, maka si program akan mengulang lagi gitu loh sampai benar-benar kita itu memilihnya 5 gitu. Kalau 5 program akan keluar. Nah, misalkan di sini sekarang kita pilih 5, program pasti akan keluar. Nah, keluar dari program begitu. Mungkin begitu penjelasan soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5 yang mahir di perulangan ini yang terakhir. Eh, Mencetak pola X dengan suatu bilangan berdasarkan nilai N yang diinput. Nah, nanti keluarannya seperti ini. Eh, Misal kita langsung saja ke program. Nah, seperti biasa ini merupakan library dari bahasa C dan ini merupakan fungsi yang harus dimasukkan pertama-tama gitu loh, biar program bisa dibaca gitu. Nah, kemudian di line 4 ini kita mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan di dalam program ini. Di sini kita mendeklarasikannya hanya satu yaitu N dengan tipe data integer. Dan kemudian program akan melakukan aksi untuk mencetak judul dari program ini apa gitu kan seperti biasa. Nah, kemudian program memiliki aksi untuk memerintahkan user menginput value dari n ini gitu. Misalkan tadi di soal itu value-nya n 7 kan. Nah, misalkan 7. Lalu setelah diinput, program akan turun kepada for ini perulangan. Nah, di for ini terdapat inisialisasi variabel karena di atas tadi variabel i ini belum diinisialisasikan. Jadi tidak apa-apa diinisialisasikan di perulangan ini. Nah, i-nya sama dengan 1. Terus ada kondisi i kurang dari sama dengan n. Kemudian i plus plus. Nah, karena i sudah diisi value-nya sama dengan 1 dan n juga tadi sudah diinput oleh user bahwa n itu memiliki value 7, maka 1 kurang dari sama dengan 7. Kondisi itu betul kan rekan-rekan sekalian? Jadi jika betul, maka perulangan akan turun kepada for yang J ini. Nah, di for J ini juga ada inisialisasi karena J tadi belum diinisialisasi di awal. Kemudian ada perkondisian juga bahwa J kurang dari sama dengan N, J plus plus. Nah, ini konsepnya sama dengan yang I ini. Kan J itu kan udah diinisialisasi tadi 1. Nah, sekarang ada perkondisian kalau J itu harus kurang dari sama dengan N. Berarti kan 1 harus kurang dari sama dengan 7. Karena iya, maka program akan turun ke perkondisian yang ini, yang if. Nah, di dalam if ini ada kondisi bahwa I itu harus sama dengan J atau J harus sama dengan N dikurangi I ditambah 1. Nah, eh,
Karena I-nya tadi sama dengan 1, J juga sama dengan 1, maka kondisi ini betul kan? Nah, jika betul, maka program akan mengecek lagi yang satunya, karena di sini perkondisian yang ini menggunakan logika logika operator matematika ya, logika yaitu OR, eh, dengan yang satunya ini kondisinya J sama dengan N min I plus 1, di mana N tadi ialah 7 dan I adalah 1. 7 dikurangi 1 ialah 6. 6 ditambah 7 yaitu 6 ditambah 1 yaitu 7 gitu kan. Nah, karena dua-duanya betul, maka si if ini menjalankan aksinya yaitu mencetak nilai dari J. Karena J-nya tadi ialah eh, karena J-nya ini 7 tadi di sini ada perubahan nilai, maka yang dicetak ialah J sama dengan 7. Kemudian jika perkondisian ini salah, maka eh, aksi si if ini tidak dicetak, tetapi program akan mencetak aksi dari else yaitu spasi ini. Kemudian jika sudah mencek perkondisian if else ini, maka program akan balik lagi ke for yang J ini. Terus setelah berulang ke for yang J ini yang tadinya nilai semulanya misal berapa? 7 gitu kan. Ditambahkan menjadi 1 gitu. Jadi J-nya sekarang 8. Terus dicek lagi apakah 8 kurang dari sama dengan 7. Jika iya, maka lakukan lagi perkondisian if else ini. Jika di perkondisian if ini tidak memungkinkan, maka yang dijalankan adalah else gitu. Terus berulang sampai uh, perulangan J ini tidak memenuhi syarat lagi. Nah, jika sudah tidak memenuhi syarat, maka program akan mencetak new line. Kemudian program akan mengulang kembali kepada for i ini. Nah, for i ini diulang terus sampai si i ini, nilai dari i ini tidak memenuhi perkondisian yaitu i kurang dari sama dengan n. Setelah tidak memenuhi perkondisian i kurang dari sama dengan n, maka program akan langsung berhenti, maka program akan langsung mencetak maka program akan langsung mencetak new line ini dan kemudian program akan berhenti. Nah, untuk membuktikan program ini, mari kita jalankan bersama-sama. Misal tadi n-nya 7, kita inputkan 7. Nah, sorry. Nah, yang berarti apa? Nilai J bukan. Yang berarti ini ke sini apa input 7 ini yang berarti tinggi dari si X ini ialah 7 gitu kan. Ini 7 kan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Perulangan ini akan terus berulang gitu sampai I sama J ini tidak memenuhi kondisinya perulangan. Dan kalau sudah tidak memenuhi kondisi perulangan, maka program akan berhenti dan langsung mencetak seperti ini. Mungkin sekian penjelasan mengenai soal algoritma dan pemrograman dari saya. Mungkin saya banyak kurangnya di video ini dibandingkan dengan lebihnya. Tapi saya harap rekan-rekan sekalian dapat mengerti sedikit lah eh, mengenai soal-soal yang telah saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.